Pak saya mau bantu perusahaan Bapak jauh lebih sukses lagi daripada yang sekarang. Wah, headline-nya gitu. Betul. Headline yang sulit ditolak. Itu kalau dia nolak kan dia akan ngerasa goblok luar biasa tuh. Open mind and action. Nah itu salah satunya ada buku personal PhD kalau nggak salah. Udah itu skripnya gampang ya. Itu nggak usah terlalu skrip, intinya kalian datang untuk bantuin, Pak saya mau bantu Bapak untuk bisnisnya lebih sukses lagi Pak. Wih, kan itu udah beda dengan kontestan lainnya loh. Insya Allah orang-orang sampai detik ini ngelamar kerja masih nyodorin CV, Pak saya mau ngelamar kerja, ada kerjaan, nggak ada. Hah, gitu. Capek deh kan. Nah udah coba bilang, Pak saya mau bantu perusahaan Bapak jauh lebih sukses lagi daripada yang sekarang. Wah, headline-nya gitu. Betul. Headline yang sulit ditolak. Itu kalau dia nolak kan dia akan ngerasa goblok luar biasa tuh. Penawaran menguntungkan, gak ada ruginya kok. Gak ada ruginya kan? Kalau ternyata kita gak menghasilkan, boleh dipecat kan? Boleh. Sah-sah aja. Dan kita juga rela. Wah, ngomong dari depan. Ruginya di mana? Ruginya kalau gak diterima. Ngomong langsung. Dan insya Allah nerima saya gak ada ruginya Bapak. Sama sekali gak ada ruginya. Karena Bapak saya kasih kesempatan 1 bulan memakai saya. Memakai saya. Memakai seluruh daya pikiran, tenaga, waktu saya Pak ya, untuk menyukseskan bisnis Bapak. Nah insya Allah nanti kalau bisnis berkembang kita ngobrol serius. Tapi kalau enggak ya wis, santai aja. Tapi rugi kalau Bapak nggak terima saya. Karena bisa jadi sayalah orang yang akan membuat bisnis Bapak sangat menghasilkan. Walaupun saya nggak tahu ya Pak ya. Ini kita lihat aja. Makanya coba aja dulu Pak. Bismillah Pak. Ya kalaupun saya nggak sekeren yang saya ucapkan, setidaknya saya pantas lah untuk digaji berapa gitu lah ya Pak ya. Kita lihat aja dulu Pak ya. Bismillah Pak. Bismillah. Tapi Bapak, dari Bapaknya dulu nih, Bapak pede nggak kalau usahanya ini masih bisa dikembangkan? Kalau Bapak nggak pede untuk usahanya bisa dikembangkan ya saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak pede usahanya masih bisa dikembangkan, wah saya mau bantu Pak. Gitu kan. Itu kayak nantang ya. Kayak ngeledek gitu. Ini perusahaan bisa gede apa enggak? Gitu. Percaya diri. Gitu. Nah, setelah itu menemukan orang yang sudah mencapai itu, personal atau organization, orang perorangan atau sebuah korporasi industri perusahaan gitu lah ya. Perusahaan nggak apa-apa. Makanya aku lebih suka perusahaan itu startup karena nyemplung ke sana pasti dikasih kerjaan macem-macem. Nah, sekarang kalau ada yang dikit-dikit overwork, underpaid, wah itu kerja kebanyakan, ngeluhnya kan gitu ya di sosmed. Kerja kebanyakan, gaji kedikitan. Lingkungan kerja toksik, wah banyak alasan ini manusia apa? Ini manusia yang paling pertama buat dipecat manusia kayak gini. Ya kalau ngerasa kurang tinggal ngomong, minta naik gaji. Kalau udah nggak suka ya tinggal keluar. Kenapa masih bertahan? Masih bertahan karena dia nggak ngerti di perusahaan mana lagi dia bisa diterima kan. Berarti kan dianya juga culun berarti. Culun minta gaji gede gitu kan. Kecuali udah kelihatan mata kamu ngasilin lu miliaran. Ya tinggal nego, Pak. Boleh nggak sih naik gaji? Tinggal ngomong baik-baik. Tadi personal atau organisasi ya, temukan ya. Jadi listing pertama, di list apa yang perlu kalian kuasai. Temukan orang atau organisasi yang udah mencapai titik yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Belajar dari mereka. Nggak harus kalian nanti keluar juga ya, enggak. Aku nggak ngajarin kalian jadi kutu loncat juga ya. Datang ke perusahaan mentalitas pengen kabur, enggak. Kalian suksesin aja itu perusahaan, nggak apa-apa. Kalau mau dari awal mau mandiri ya dari awal aja sekalian. Dari awal langsung bisnis aja. Terus nyarinya perorangan jadiin mentor. Tapi kalau kalian mau mulai dari belajar di perusahaan orang, yaudah suksesin aja perusahaan itu sampai kamu jadiin owner. Emang bisa banget. Bisa insya Allah banget, pakai banget. Tesla aja gitu kan, karyawannya kan jadi pemilik saham mereka sekarang. Modelnya sekarang kayak begitu. Oke, udah menemukan yang udah mencapai, lalu belajar ilmu bergaul. Nah ini dari Pak Tung juga nih, namanya MBBKM. Tadi kan udah tahu tuh siapa yang kalian perlu temui, orang-orang seperti apa
atau bahkan sebut nama udah lebih keren lagi, atau kalian pengen di dunia properti ya kalian belum tahu siapa orangnya ya, tapi kan kalian tahu orang yang sukses di properti kan gitu ya, ada kriterianya. Ya udah langsung menemukan mereka di mana, di training mahal, di travel mahal, di klub mahal, klub Lamborghini gitu. Emang kalian bisa masuk klub Lamborghini? Bisa. Datangnya makanya datangnya gimana? Kalian datang, Pak, boleh nggak saya gabung klub Lamborghini? Jadi pembantu umum, kalau ada acara saya jadi panitia deh Pak. Saya belum punya Lamborghini nih, tapi bismillah Pak, dengan kumpul sama kalian suatu hari lain. Padahal kita pengen ketemu seseorang, bisa jadi. Klub-klub mahal, terus apa yang memang lebih sukses gimana? Yang enaknya adalah kalau kalian ke pengusaha muslim, enak nyarinya di tempat pengajian, sangat tidak eksklusif kan? Semua orang bisa masuk kan? Terus dikit-dikit melipir, ini Bapak Riza Zakaria sih ya, yang punya Sigma Group, wah, yang nyetak Al-Quran seluruh Indonesia itu Pak ya. Kenalan Pak, saya Lido ya. Bisa hanya ketemu di pengajian. Itu pengusaha-pengusaha muslim kan enaknya gitu deh. Mereka nggak eksklusif tempatnya, nggak harus di training mahal kalian bisa ketemu itu. Enak kan? Cari, temukan mereka tuh nongkrongnya di mana, mereka seliwerannya di mana. Deketin itu, masuk ke situ. Kalau bisa ikut training mahal ya alhamdulillah. Ikut jalan-jalan mahal boleh. Kan kadang kan Mas Sabtuari, Dewa Eka Prayoga itu kan bikin umroh bareng gitu ya. Ambil kesempatan, ambil umroh tapi ya niatnya jadi nggak umroh. Nggak, tetap niatnya umroh ya. Tapi maksudnya ya itu mah sampingan lah ya, bonusnya. Nah setelah itu MBBKM, M-nya menemukan. Setelah udah nemu, masuk ke sana lalu bergaul dengan mereka. Jangan langsung minta diajarin ini itu. Bergaul dulu, lama-lama belajar. Nah ini belajar caranya bertanya. Nah, kalau Pak Tung ini ngobrolnya pasti nanya dulu. Pertanyaannya Pak Tung itu template sebenarnya. Kalau ketemu orang, boleh cerita nggak sih Pak? Dulu itu Bapak pernah susah nggak sih Pak? Dari susah sampai jadi bumi dan langit itu momennya kapan? Wah itu orang-orang tua pasti seneng menceritakan kejayaan masa lalu, itu seneng banget. Kuncinya apa itu Pak? Nah nanti pertanyaan terakhir adalah, kita kayaknya nggak bisa lama-lama nih Pak. Terakhir Pak pertanyaannya, kalau saya adalah anak Bapak pengen nasihatin apa ke saya buat kehidupan anak Bapak ini yang lebih baik di masa yang akan datang? Nah itu wejangannya wejangan tulus, nggak neko-neko, tapi beneran wejangan tulus yang biasanya kepake banget dalam hidup ini. Dan masing-masing orang kaya punya wejangannya masing-masing, punya value-nya masing-masing. Nah silahkan setelah bergaul, belajar sama mereka, ujung-ujungnya mereka tahu kapasitas kita kan, akhirnya giring untuk MBBK, kerjasama. Mereka punya barang kita yang jualin, kita punya barang beliau yang jualin. Mau ada peluang bisnis bareng, dia yang nyariin investor atau dia yang jadi investor, apapun, banyak banget. Ada peluang bisnis apa, dia punya peluang tapi dia udah nggak sanggup ngerjain. Teman-teman, orang kaya itu yang kebanyakan itu peluang, yang kurang apa? Waktu. Mereka selalu nggak ada orangnya Mas, aslinya ada ini peluang bagus banget. Ya udah Pak, Bapak jadi mentor, saya yang ngerjain. Gimana? Itu langsung cuan. Walaupun bisa gagal. Tapi setidaknya potensi gagalnya kecil karena dia udah berpengalaman di bidangnya. Cari orang yang berpengalaman di bidangnya. Itu juga trainingnya Pak Tung juga itu. Banyak banget ya ilmunya Pak Tung ya. Ilmunya ini namanya cara memulai bisnis 98% berhasil. Caranya apa? Bekerja sama dengan yang ahli di bidangnya. Nah, udah bekerja sama dengan yang ahli, gimana? Kemungkinan gagalnya kan jadi kecil kan. Walaupun masih ada kemungkinan gagal, masih ada. Tapi kan setidaknya kecil. Nah kalau kita jalan sendiri, nggak mau bagi-bagi, malah nggak dapat. Nggak dapat sama sekali gara-gara rugi. Ya mending dapat kecil, tapi dari 1 triliun. 1% dari 1 triliun. 10 dong. 10 miliar. Lumayan. Tapi dari orang kaya kan gitu ya. Nah yang terakhir adalah mempekerjakan mereka. Caranya gimana mempekerjakan orang yang lebih sukses? Banyak. Ya tadi kan sebenarnya ini adalah level kedua kerjasama level 2. Yaitu membuat mereka yang juga ikut kerja. Walaupun pastinya bukan teknis ya. Bantuin nyari ini, bantuin nyari itu. Saya kemarin cerita sama Bu Widya tuh. Wah, Bu Widya pernah kerja sama satu orang penting gitu ya di sebuah organisasi gitu ya. Organisasi militer. Itu kerja sama bisnisnya cuma Bu Widya dimodalin,
Widya yang jalanin, si bapaknya itu ya kerjanya adalah nyariin modal dan ngebukain jalan. Kalau orang penting kan orang dalam. Orang dalam simple kan, ya bukan dalam tanda kutip korupsi, bukan ya, tapi orang dalam cuma kenal langsung ke direksi, nggak lewat satpam gitu proposalnya gitu loh. Kan memperlancar jalur kan, udah kesini aja, terpercaya orangnya, terverifikasi kan, orang yang ada yang bawa itu lebih seneng. Aku juga lebih suka supplier yang kalau ada yang bawa gitu, apa ya, kalau dia bermasalah dia yang tak tuntut gitu loh, kenal gitu ya. Dan kan nggak mungkin juga dia mau merekomendasikan orang sembarangan gitu loh. Nah, itu lebih gampang. Nah, itu juga dapat tuh. Hanya karena dia melayani customernya waktu di bank dengan sangat tulus gitu doang. Terus customernya ini seneng ya, bisnis bareng aja gitu. Lumayan. Kayak itu kan jadinya kan kayak mempekerjakan orang itu kan. Apa ya tadi, bukain jalan, nyariin market yang lebih basah gitu ya. Bangau terbang dengan bangau kan, enggak dengan pipit kan. Pipit terbang dengan pipit kan ya. Jadi orang sukses itu juga temennya orang sukses. Jadi relasi itu langsung kena banyak. Itu ilmu bergaul. Jadi setelah ngelis apapun yang kamu ingin pelajari, temukan mereka itu ada di mana dan siapa, lalu belajar cara bergaul, MBBKM. Menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, mempekerjakan mereka. Open mind and action.